Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pembelajaran afektif dengan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau biasa disebut dengan CIRC. Adapun anggota kami dari kelompok 10 yaitu Adisti Citra Alia Rahman dengan NIM 205060106, Anissa Zahira Sofa dengan NIM 205060109, dan saya sendiri Nilo Noviaryati dengan NIM 20110310410, dan Syifa Dwina Rahma 205060086. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya. Strategi pembelajaran afektif. Adapun menurut Wina Sanjaya pada tahun 2007, strategi pembelajaran dapat dimaknai sebagai perencanaan yang berisi kegiatan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan yang mengarah lebih spesifik. Tujuan pembelajaran ranah afektif ini yang berupa adanya stimulus respon yang dapat membentuk sikap yang baru secara otomatis akan berorientasi pada penanaman nilai-nilai karakter pada setiap individu yang mempengaruhi perasaan atau emosi positif. Proses dalam pembentukan afektif, yang pertama yaitu ada pola pembiasaan. Menurut Stephen Covey pada tahun 2006 telah mengungkapkan bahwa pada mulanya manusia yang membentuk kebiasaan, namun selanjutnya manusialah yang dibentuk oleh kebiasaan. Dalam proses belajar mengajar, pada dasarnya membentuk sikap melalui pembiasaan. Yang kedua yaitu ada pola modeling. Modeling merupakan proses peniruan tingkah laku atau sikap terhadap sesuatu yang ditiru atau percontohan, yang dilakukan berdasarkan keinginan anak untuk melakukan peniruan atau yang biasa disebut dengan imitasi. Terbentuknya proses penanaman sikap anak terhadap suatu objek didasari oleh suatu keyakinan pada diri individu untuk meyakini kebenaran sebagai suatu sistem nilai. Apa yang ditiru adalah perilaku-perilaku yang dilihat, didengar, dan dialami secara langsung oleh peserta didik. Materi selanjutnya dipersilakan untuk pembaca selanjutnya. Syifa bisa on mic dulu. Assalamualaikum, saya Syifa Dwina Rahma. Saya pemateri kedua akan menyampaikan tentang kelebihan dan kelemahan afektif dalam pembelajaran. Kelebihan pembelajaran afektif yaitu yang pertama menekankan pengembangan pemikiran yang melibatkan mental dan emosi positif. Lalu yang kedua, mampu mengkolaborasikan dan menyeimbangkan antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, dapat membentuk karakter, sikap, dan mental peserta didik secara matang. Yang keempat, dapat membedakan mana baik dan buruk, halal dan haram, berguna atau tidak. Lalu yang kelima, dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang keenam, mengintegrasikan nilai-nilai afektif ke dalam seluruh mata pelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu kelemahan pembelajaran afektif. Yang pertama, sulit mengontrol karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Yang kedua, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa langsung dievaluasi. Yang ketiga, pengaruh kemajuan iptek. Yang keempat, dibutuhkan waktu yang panjang untuk melatih sikap peserta didik. Dan yang kelima, seringkali pembelajaran berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Masuk ke pengertian model CIRC atau model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition, disingkat CIRC, adalah salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni berbahasa.
Fokus utama kegiatan CIRC adalah membuat penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Siswa dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan pengajaran kelompok membaca, supaya memenuhi tujuan lain seperti pemahaman baca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, saya Anissa Zahira dengan NPM 2050600109 dengan pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tujuan model pembelajaran CIRC. Tujuan penggunaan model pembelajaran komparatif tipe CIRC Slavina 2010 pada halaman 202 sampai 204 adalah sebagai berikut. A. Membaca lisan meningkatkan kesempatan siswa untuk membaca keras dan menerima umpan balik dari kegiatan membaca dengan membuat para siswa membaca untuk teman satu tim dengan melatih mereka mengenai bagaimana saling merespon kegiatan dan membaca siswa. Yang B. Kemampuan memahami bacaan. Penggunaan tim-tim komparatif untuk membantu siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang diaplikasikan secara luas. C. Menulis dan seni berbahasa. Pengembangan CIRC terhadap pembelajaran menulis dan seni berbahasa adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan pendekatan proses menulis pada pelajaran menulis dan seni berbahasa yang akan banyak memanfaatkan kehadiran teman satu kelas. Selanjutnya ada komponen model pembelajaran CIRC. A. Teams, yaitu membentuk kelompok. B. Placement test, misalnya didapat dari nilai rata-rata ulangan harian sebelumnya atau berdasarkan dari nilai rapor agar guru dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa pada bidang tertentu. C. Student kreatif, yaitu melaksanakan tugas dalam kelompok dengan menciptakan kondisi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan dari kelompoknya. D. Tim studi merupakan tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok guru hanya bertugas memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkannya. Selanjutnya E. Tim recorder dan tim recognition adalah pemberian skor terhadap hasil kerja dalam kelompok dan memberikan penghargaan atau reward terhadap kelompok yang berhasil secara unggul dan kelompok yang dipandang belum cukup berhasil dalam menyelesaikan tugas kelompok. F. Teaching group, yaitu guru harus memberikan materi secara singkat dan jelas menjelang pemberian tugas kelompok. G. Fact test merupakan pelaksanaan tes atau ulangan berdasarkan fakta materi yang telah diperoleh siswa. H. Web class units merupakan pemberian rangkuman materi oleh guru setelah pembelajaran telah mencapai akhir dengan strategi pemecahan masalah. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang terakhir. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Adisi Citra Alia Rahman dengan NPM 2050600106
Di sini ada tahap dan langkah-langkah model pembelajaran CIRC. Ada A. Orientasi, B. Organisasi, C. Pengenalan konsep, D. Publikasi, E. Penguatan dan refleksi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CIRC. Kelebihan dalam penggunaan model pembelajaran CIRC yaitu 1. CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita. Kemudian yang kedua, dominasi guru dalam proses pembelajaran berkurang. Yang ketiga, pelaksanaan program sederhana sehingga mudah diterapkan. Yang keempat, peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti karena belajar dalam kelompok. Yang kelima, para peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal cerita. Kemudian yang terakhir, peserta didik yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya. Kekurangan dalam penggunaan model pembelajaran CIRC. 1. Metode ini kurang tepat jika diterapkan pada peserta didik yang kurang bisa membaca akan kesulitan. Yang kedua, jika diterapkan terlalu sering, peserta didik akan merasa bosan. Yang ketiga, peserta didik merasa jenuh dan lelah jika diminta untuk membaca terlalu banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.